everyone, what's up? This is me, Dwita. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita masih membahas tentang kampung Inggris ya. Tapi karena sekarang kita masih berada di situasi pandemi COVID-19, jadi kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa saja yang terjadi di kampung Inggris selama pandemi COVID-19. So, langsung saja yuk simak videonya. Nah, teman-teman, jadi saya di sini akan seperti mendongeng ya. Jadi, semua ini berawal di bulan Maret kemarin. Jadi, istilahnya virus COVID-19 ini mulai masuk di kampung Inggris itu sekitar bulan Maret kemarin. Nah, di sini kampung Inggris kan punya dua periode ya, periode tanggal 10 dan periode tanggal 25. Nah, itu mulai ramenya tentang pembicaraan kasus virus ini itu sekitar tanggal 11-belasan bulan Maret itu. Nah, jadi sekitar tanggal 25 itu udah mulai parah, dan di situ pemerintah mengambil keputusan untuk melockdown kampung Inggris. Alhasil, semua kursusan itu nggak boleh buka, nggak boleh terima member dari luar kota. Pokoknya bukan cuma di luar kota, intinya nggak boleh terima member lagi. Nah, outputnya dari situ banyak kursusan yang akhirnya menjalankan kelas-kelas online. Jadi tutor-tutor pada dirumahkan dan kemudian tutor-tutornya itu mengajar dari rumah secara online. Nah, waktu itu ada isu yang katanya kalau masih ada kursusan yang ngeyel gitu ya, yang ngeyel buat tetap buka, itu isunya waktu itu surat kursusan apa sih? Surat izin kursusan itu bakal dicabut oleh pemerintah daerah gitu. Nah, kemudian pada saat itu juga ketika ramai-ramainya COVID-19 itu di kampung Inggris, nah semua member yang dari luar kota itu disuruh kembali ke kampung halamannya, dan itu diharuskan. Ku menangis, membayangkan. Tetapi pada saat itu juga banyak yang tidak bisa pulang, mungkin karena di daerah mereka juga udah zona merah ya. Kemudian keluarga mereka juga menganjurkan untuk stay aja dulu di sini karena bandara aja udah pada lockdown. Waktu itu Juanda udah lockdown saat itu. Kemudian kereta juga gitu. Jadi transportasi mau balik ke kampung halaman itu susah. Jadi sampai-sampai pemerintah itu kayak kasih form untuk member-member yang masih stay di kampung Inggris, dan isi formnya untuk mencantumkan alasan kenapa masih stay di kampung Inggris dan kira-kira akan sampai berapa lamakah di kampung Inggris. Nah, pada waktu itu juga yang membuat kampung Inggris itu geger adalah karena terdapat korban di kampung Inggris, sehingga kampung Inggris diberi label zona merah. Dan ada beberapa jalan di kampung Inggris yang memang ditutup total, nggak boleh dilintasi sama sekali. Selain itu, di kampung Inggris juga sempat tuh merasakan yang namanya krisis masker, krisis hand sanitizer, krisis alkohol. Itu sempat kayak nyari di apotek itu ya, itu nggak ada gitu, kosong, selalu kosong. Seandainya pun ada, selalu ketinggalan. Saya salah satu korbannya ya. Jadi selalu kalau ke Kimia Farma itu pasti kosong. Kalaupun nggak kosong itu kita harus bawa KTP untuk dapat masker, dan setiap orang hanya bisa mendapatkan 2. Nah, yang paling berasa ketika kampung Inggris di lockdown itu adalah keadaannya yang sangat sunyi. Jadi di kampung Inggris pada saat di lockdown itu sangat sunyi. Sangat berbeda dengan kampung Inggris yang biasanya itu pada rame ya, dengan member-member yang kesana kemari, jalan-jalan menggunakan sepeda. Nah,
pada saat di lockdown itu semua nggak ada. Jadi jalanan itu emang kosong, kosong banget ya. Jadi yang biasanya pagi-pagi banyak ya yang lalu lalang gitu ya, mau ke kursusan itu udah nggak ada. Kemudian kalau yang malam jam 7 aja itu udah berasa seperti jam 12 malam. Malah mungkin lebih rame lagi jam 12 malamnya daripada yang waktu di lockdown ini. Berbicara tentang sunyinya kampung Inggris itu pasti sangat berdampak ya pada perekonomian di kampung Inggris. Jadi sunyinya kampung Inggris itu sangat berasa apalagi teruntuk orang-orang yang punya usaha di kampung Inggris, mulai yang punya usaha laundry atau kos-kosan ya, atau mungkin rental sepeda. Nah itu sangat berasa. Begitu juga dengan kayak penjual-penjual jajanan gitu ya, itu sangat berasa banget. Contohnya nih ya, jadi waktu itu saya pernah ke langganan bubur ayam yang di Jalan Brawijaya. Jadi saya tanya, Mbak gimana, berasa banget ya sunyinya, masih sunyi ya? Ah sunyi banget Miss katanya, karena yang biasanya misalnya nih mereka masak berasnya itu misalnya 10 kilo. Nah karena di lockdownnya ini, karena saking sunyinya, setengah dari 10 kilo pun itu udah nggak dapet. Jadi mungkin hanya 1/4. Mereka belakangan hanya masak 1/4 dari 10 kilo itu. Jadi sangat berasa perbedaannya ketika sebelum dengan sesudah di lockdown. Dan sampai-sampai banyak banget orang-orang yang kayak apa ya istilahnya itu kayak banting setir gitu ya, yang tadinya bisnisnya adalah bisnis mungkin warung prasmanan. Nah belakangan itu udah pada banyak yang kayak bisnis bawang merah kayak gitu. Mungkin mereka bertani bawang merah gitu ya. But it's okay, karena setiap orang punya caranya sendiri untuk bertahan hidup masing-masing di situasi seperti saat ini. Nah selanjutnya saya tampilkan nih video tentang betapa sunyinya jalanan di kampung Inggris selama di lockdown. Tapi sebenarnya video ini saya ambil sekitar awal bulan Agustus. Jadi udah mulai ada yang berdatangan 1, 2, 3 orang gitu ya. Jadi nggak sesunyi sewaktu bulan April, Mei. So let's check it out. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves, it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep
go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back. A few minutes later. Udah selesai ya? Nah, jadi itu tadi teman-teman, apa-apa saja yang terjadi di kampung Inggris selama pandemi COVID-19. Jadi kalau teman-teman merasa video ini lumayan bermanfaat ya, lumayan memberikan informasi lah setidaknya buat teman-teman tentang keadaan kampung Inggris saat di lockdown, jangan lupa untuk like, comment, and share to your other friends. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. So last but not least, thank you very much. Have a nice day.